Oke, dapat digarisbawahi ya guys, mereka tidak dikenakan denda biaya apapun. Dan mereka juga diusulkan untuk masuk ke dalam daftar penangkalan. Sehingga tidak masuk akal untuk mengasosiasikan mereka dengan organisasi tertentu. Hi everyone, I'm Sulkim. Welcome back to my YouTube channel. Guys yang lagi nonton, bagaimana kabarnya hari ini? Apakah dalam kondisi yang baik-baik saja? Atau mungkin ada teman-teman yang lagi dalam kondisi nggak baik-baik aja nih. Entah itu dikarenakan lagi sakit, lagi galau, atau lagi banyak banget nih masalahnya. Apapun itu, tetap semangat ya guys, don't give up. Well Yorobun, dalam video kali ini kita bakal bahas tentang update K-pop news. Dan langsung aja yuk kita mulai dari topik pertama. Di topik pertama kita bakal bahas tentang Global Cyber University yang akan mengambil sikap tegas terhadap tuduhan terlibat dengan aliran sesat. Lantas bagaimanakah cerita selengkapnya? Yuk mari kita kulik bareng-bareng. Untuk pertama mungkin kita bakalan kenalan dulu ya dengan Global Cyber University, karena aku yakin ada di teman-teman yang masih belum kenal dengan GCU. So, mari kita kulik informasi lebih dalam soal university yang satu ini. Yorobun, sekedar untuk informasi, Global Cyber University itu telah didirikan pada tahun 2010. University ini juga telah menunjukkan eksistensinya sebagai salah satu global cyber di Korea Selatan yang mendukung pembelajaran secara daring menjadi lebih interaktif. Tentu saja hal ini memudahkan mahasiswa yang berada di berbagai lokasi geografi terpisah, bahkan di negara atau benua yang berbeda untuk mengikuti perkuliahan. Global Cyber University telah terakreditasi secara global dengan penerapan kurikulum digital dan internet oleh Kementerian Pendidikan, Sains, dan Teknologi berdasarkan Undang-Undang Pendidikan Tinggi Korea Selatan. Dan Yorobun, dikutip dari laman resminya, Global Cyber University telah menerima penghargaan sebagai Emotional Labor Healing 365 Campaign dari Korea Occupational Safety and Health Agency hingga dianugerahi medali penghargaan dari Menteri Pendidikan untuk menciptakan ekosistem inovatif kerjasama industri akademis. Wow, amazing juga ya. Dan untuk masalah biaya, ternyata untuk universitas ini menawarkan biaya kuliah yang terjangkau loh guys. Misal deh untuk biaya pendaftarannya. Biaya pendaftarannya itu sekitar 99.000 Korea won. Atau jika dirupiahkan, ya setaralah dengan 1.180.000 rupiah. Kemudian untuk biaya persatuan kredit semester atau SKS kurang lebih mencapai sekitar 70.000 Korea won. Atau kalau dirupiahkan ya kira-kira 831.000 Yorobun. So gimana nih menurut kalian? Apakah biayanya terjangkau atau kalian mahal? Antar komen ya guys di kolom komentar. Oke Yorobun, jadi kurang lebih seperti itulah bagaimana informasi singkat mengenai Global Cyber University. Lantas apa sih yang terjadi dengan GCU baru-baru ini? Jadi guys, seperti yang sudah kita bahas dalam video yang ini, ada sebuah tuduhan yang menyebutkan bahwa mereka atau GCU punya hubungan dengan sekte sesat. Dan akibat tuduhan tersebut, Global Cyber University telah mengumumkan niat mereka untuk mengambil tindakan hukum. Pada tanggal 30, universitas ini mengatakan, kami akan mengambil tindakan hukum yang tegas terhadap pencemaran nama baik. Di tengah klaim yang beredar di YouTube dan media sosial yang mengaitkan Global Cyber University dengan organisasi sesat, muncul kecurigaan terkait anggota BTS yang lulus dari universitas tersebut. Pendiri universitas, yaitu mantan Presiden Lee Seung-hoon, itu disebutkan atau diduga terkait dengan kelompok meditasi keagamaan dan WOL. Global Cyber University lantas menekankan dengan mengatakan, anggota BTS direkrut melalui audisi oleh Big Hit Entertainment pada tahun 2010 dan debut pada tahun 2013. Pendaftaran mereka dilakukan sebelum debut atau terjadi segera setelahnya, sehingga tidak masuk akal untuk mengasosiasikan mereka dengan organisasi tertentu. Lebih lanjut, universitas ini juga memperingatkan terhadap postingan yang merusak upaya dan reputasi anggota fakultas yang telah bekerja tanpa lelah demi pendidikan dan kesejahteraan mahasiswa selama 14 tahun terakhir. Mereka berjanji untuk mengambil tindakan hukum yang tegas terhadap misinformasi yang berdampak pada universitas, mahasiswa, dan alumni. Global Cyber University yang didirikan pada tahun 2010 dan mendapatkan lisensi dari Kementerian Pendidikan sebagai institusi pembelajaran jarak jauh selama 4 tahun berlokasi di Cheonan, Chongcheongnam-do. Adapun untuk member BTS seperti Suga mendaftar pada bulan Maret tahun 2013, diikuti oleh RM dan J-Hope pada tahun 2014. Kemudian V dan Jimin pada tahun 2015 dan Jungkook pada tahun 2017 dan semuanya memperoleh kelas sarjana dari universitas. Global Cyber University dan Big Hit Music, agensi yang mewakili BTS, telah mengambil sikap tegas terhadap rumor jahat dan fitnah.
Pada tanggal 28, Big Hit Music juga menyatakan melalui platform komunikasi penggemar Weverse dengan mengatakan, kami telah mendeteksi upaya terorganisir untuk merusak dan mencemarkan nama baik BTS. Mereka lantas menekankan komitmen untuk mengambil tindakan hukum yang tegas untuk mengatasi pelanggaran serius terhadap kehormatan artis, selain upaya hukum yang sedang mereka lakukan. Alright Cirebon, jadi sudah clear ya, untuk pihak GCU itu sudah membantah tentang mereka yang dikaitkan dengan sekte sesat dan mereka akan mengambil tindakan hukum atas masalah yang satu ini. Dilanjut kita akan masuk ke informasi yang berikutnya, kita akan membahas tentang imigrasi Bali yang mendeportasi produser reality show yang dibintangi oleh Dita Karang hingga Yoyon SNSD. Lantas bagaimana informasi selengkapnya? Yuk mari kita kulik bareng-bareng. My Way Package Season 2 atau Pick Me in Bali akan menjadi program variety show Korea terbaru yang menarik untuk diikuti. Seperti judulnya, program ini melakukan syuting di Bali, Indonesia. Program ini merupakan sebuah variety show di mana seluruh proses perjalanan para kontestan ditentukan oleh pilihan pemirsa secara real time. Para pengisi acara nantinya akan melakukan misi yang sudah ditentukan berdasarkan voting tersebut. Namun nih guys, di balik keseruan itu ada something yang terjadi. Seperti yang sudah dilaporkan oleh Star News pada hari Jumat tanggal 24 April 2024 yang lalu, Yoyon Girls' Generation bersama dengan beberapa idol K-pop lainnya termasuk Dita Karang Secret Number, Bom Yoon Aping, dan mantan member IOI yaitu Lim Na-young serta Choi Hee mengalami kendala saat syuting di Bali. Mereka ditahan di Bali dikarenakan dianggap melakukan syuting tanpa mengantongi izin. Selain para talent, ada sekitar 30 kru reality show yang juga ikut ditahan. Dan Robo, berdasarkan informasi dari baliexpress.jawapos.com, pasca memeriksa 31 warga negara asing asal Korea Selatan dan 1 warga negara Indonesia yang berkaitan dengan syuting itu, Imigrasi Ngurah Rai Bali melakukan penindakan hukum. 2 orang yang merupakan produser diberi tindakan administratif keimigrasian berupa pendeportasian pada hari Sabtu tanggal 27 April yang lalu. 2 orang tersebut adalah warga negara Korea Selatan, yakni pria berinisial YJC yang berusia 49 tahun dan perempuan berinisial NJ yang berusia 33 tahun. Kedua orang ini bertanggung jawab dalam proses pembuatan film untuk program variety itu. Kepala Kanwil Kemenkumham Bali yang bernama Pramela Yunidar Pasaribu menjelaskan, berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan oleh Bidang Intelijen dan Penindakan Keimigrasian, YJC dan NJ terbukti telah melakukan pelanggaran penyalahgunaan izin tinggal keimigrasian. Dalam statementnya, beliau mengatakan, keduanya tidak melengkapi izin produksi film oleh orang asing di Indonesia. Sebetulnya, produser program reality show tersebut telah mengajukan permohonan izin untuk pembuatan film atau video ke Kedutaan Besar Republik Indonesia atau KBRI di Seoul. Lalu, KBRI memberikan rekomendasi terkait permohonan tersebut, disertai dengan poin-poin yang perlu dilakukan perbaikan lebih lanjut. Tetapi, dalam perkembangannya, pemohon tidak menghubungi kembali nih guys. Bahkan, kru pembuatan reality show dan artisnya sudah berada di Indonesia pada hari Minggu tanggal 21 April tanpa mengindahkan rekomendasi yang telah diberikan. Yunida Pasaribu lebih lanjut menambahkan seperti ini. Nah, menyikapi hal itu, KBRI di Seoul berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi melalui Direktur Perfilman Musik dan Media meneruskan informasi tersebut kepada Kantor Imigrasi Kelas 1 khusus Ngurah Rai. Alhasil, Imigrasi Ngurah Rai memeriksa kru pembuatan reality show yang berjumlah 31 orang asal Korea Selatan dan 1 warga negara Indonesia pada hari Kamis tanggal 25 April. Dan Yorobun, dari pemeriksaan itu diketahui yang bertanggung jawab dan melakukan kesalahan memang YJC dan NJ. Sehingga imigrasi pun mempersilahkan 15 warga negara Korea Selatan dan 1 warga negara Indonesia telah kembali ke Korea Selatan pada hari Jumat tanggal 26 April. Sementara untuk 14 warga negara Korea Selatan lainnya itu kembali ke negaranya pada hari Sabtu tanggal 27 April. Sedangkan untuk saudara YJC dan saudari NJ itu dideportasi melalui Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai menggunakan maskapai Malaysia Airlines dengan rute Denpasar, Kuala Lumpur, Seoul. Masih dari sumber yang sama yaitu baliexpress.jawapos.com, Yunidar Pasaribu menegaskan seperti ini. Kedua produser tersebut dikenakan pasal 75 ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian. Atas dasar tersebut, keduanya kami berikan TAK. By the way, untuk informasi, TAK ini merupakan singkatan dari Tindakan Administratif Keimigrasian. Oke, lanjut baca lagi ya guys.
Keduanya kami berikan TAK berupa pendeportasian dan juga kami usulkan untuk masuk dalam daftar penangkalan. Mereka tidak dikenakan denda biaya apapun. Oke, dapat digarisbawahi ya guys. Mereka tidak dikenakan denda biaya apapun. Dan mereka juga diusulkan untuk masuk ke dalam daftar penangkalan. Dan pihaknya juga sudah berkoordinasi nih guys dengan pihak terkait, diantaranya adalah Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan juga dengan Kementerian Luar Negeri agar penindakan ini tidak lagi menimbulkan kesalahan persepsi. Lebih lanjut, Pramila menambahkan nih guys, mengenai visa untuk tujuan pembuatan film, Direktorat Jenderal Imigrasi telah mengeluarkan kebijakan visa Indeks C13 Single Entry dan Deportation yang dapat diajukan secara online melalui laman evisa.imigrasi.go.id. Alright teman-teman, jadi sudah clear ya untuk masalah yang program yang satu ini. Dan dari permasalahan ini kita harapkan semoga orang-orang akan belajar ya teman-teman untuk lebih melihat bagaimana aturan dan perizinan ketika akan melakukan sesuatu di suatu tempat. Apalagi kalau kita merupakan orang asing yang pengen melakukan pembuatan film, perekaman, dan sebagainya di negara tersebut. Dan Yorobun, bagaimanakah pendapat kalian akan hal yang satu ini? Entar komen ya di kolom komentar. Sementara itu, Dita Karang, anggota Secret Number, tampak sudah kembali nih beraktivitas di Korea. Melalui postingan terbaru akun Instagram miliknya, Dita tampak tengah menghabiskan waktu bertamasya di Pulau Nodel. Pulau Nodel sendiri adalah pulau buatan yang tidak jauh dari Pusat Seoul. Dan kalau tidak salah pernah nih menjadi tempat syuting drama Startup. Di sisi lain, Dita Secret Number baru-baru ini juga berhasil loh menjadi brand ambassador untuk salah satu produk kesehatan dari Indonesia, yaitu Femi Fiber. Dita resmi menjadi brand ambassador dari produk itu pada tanggal 18 April 2024. Dan iklan untuk produknya sudah ada di akun Instagram resmi Femi Fiber. Dan juga sudah ada videonya loh guys. Well Yorobun, cukup sekian ya untuk hari ini. I'm Solky Mame dan aku juga mohon maaf jika ada kesalahan. Baik itu dalam ucapan, sikap, tindakan, dan mungkin ada hal yang harus dikoreksi, entah langsung aja sampaikan di kolom komentar. Sampai jumpa dan selamat beraktivitas. Goodbye everyone.